Bagaimana jadinya jika Timor Leste tetap menjadi bagian dari Indonesia? Apakah konflik berkepanjangan masih terjadi? Ataukah Timor Leste bisa berkembang lebih pesat bersama Indonesia? Sejarah mencatat bahwa Timor Leste memilih jalannya sendiri. Tapi bagaimana jika sejarah berjalan berbeda? Mari kita bahas lebih dalam di video ini. Halo semuanya, selamat datang di channel Tilek Sejarah, tempat kita membahas berbagai peristiwa sejarah yang menarik dan penuh wawasan. Kali ini, kita akan mencoba menjawab sebuah pertanyaan besar dalam sejarah Indonesia dan Timor Leste. Bagaimana jadinya jika Timor Leste tetap menjadi bagian dari Indonesia? Seperti yang kita ketahui, Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia melalui referendum tahun 1999 setelah lebih dari 2 dekade berada di bawah pemerintahan Indonesia. Namun, bagaimana jika sejarah berjalan berbeda? Bagaimana jika Timor Leste tidak merdeka dan tetap menjadi bagian dari Indonesia hingga sekarang? Apakah kondisi politik, ekonomi, dan sosial di wilayah ini akan lebih baik atau justru lebih buruk? Mari kita telusuri bersama dalam analisis sejarah alternatif ini. Sebelum kita membahas bagaimana dampaknya jika Timor Leste tetap menjadi bagian dari Indonesia, kita harus memahami bagaimana awal mula hubungan Timor Timur dengan Indonesia. Timor Timur, sekarang Timor Leste, adalah bekas koloni Portugal yang dibiarkan tanpa pemerintahan yang kuat setelah revolusi Anyelir di Portugal pada tahun 1974. Situasi politik yang tidak stabil di Timor Timur menyebabkan beberapa faksi politik saling bersaing untuk menguasai wilayah ini. Pada tahun 1975, Fretilin memproklamasikan kemerdekaan, tetapi Indonesia melihat ini sebagai ancaman, terutama karena dugaan afiliasi Fretilin dengan komunisme. Pada 7 Desember 1975, Indonesia melancarkan Operasi Seroja dan menguasai Timor Timur. Tahun 1976, wilayah ini secara resmi menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Namun, pemerintahan Indonesia di Timor Timur diwarnai oleh konflik berkepanjangan dengan kelompok perlawanan seperti Valintil. Pada akhirnya, setelah tekanan internasional dan referendum yang diawasi oleh PBB pada 1999, Timor Timur memilih untuk merdeka dan secara resmi menjadi negara sendiri pada tahun 2002. Tapi bagaimana jika referendum itu tidak terjadi? Atau jika hasilnya berbeda dan Timor Timur tetap menjadi bagian dari Indonesia? Untuk memahami mengapa Timor Leste akhirnya merdeka, kita harus melihat lebih jauh ke belakang pada sejarah awal wilayah ini. Timor Leste, atau yang dahulu dikenal sebagai Timor Portugis, telah memiliki sejarah yang panjang dan unik dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Kedatangan bangsa asing dan kolonialisme. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, Timor Leste telah dihuni oleh berbagai kelompok etnis yang memiliki budaya dan bahasa yang beragam. Suku-suku seperti Tetum, Mambai, dan Bunak merupakan beberapa di antaranya. Mereka hidup dalam kerajaan-kerajaan kecil yang seringkali berperang satu sama lain. Pada abad ke-16, bangsa Portugis pertama kali tiba di Pulau Timor. Portugis tertarik dengan wilayah ini karena sumber daya alamnya, terutama kayu cendana, yang sangat berharga di pasar internasional. Sejak saat itu, Portugis mulai menguasai sebagian besar Timor Timur dan menjadikannya sebagai koloni. Di sisi lain, Belanda juga memiliki kepentingan di kawasan ini dan menguasai bagian barat Pulau Timor. Persaingan antara Belanda dan Portugis berakhir dengan perjanjian yang membagi Pulau Timor menjadi 2 bagian. Bagian barat dikuasai oleh Belanda, sekarang bagian dari Indonesia, sementara bagian timur tetap menjadi koloni Portugal. Kehidupan di bawah kekuasaan Portugis. Berbeda dengan kolonialisme Belanda di Indonesia yang lebih terstruktur, kolonialisme Portugis di Timor Timur relatif tertinggal dan kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat di Lisbon. Pemerintah kolonial Portugis di Timor Timur lebih berfokus pada eksploitasi sumber daya alam dan penyebaran agama Katolik. Pada awal abad ke-20, Portugal mulai meningkatkan kontrolnya atas Timor Timur dengan membangun infrastruktur dasar seperti jalan dan sekolah. Namun, pendidikan dan layanan kesehatan tetap sangat terbatas, dan sebagian besar penduduk hidup dalam kemiskinan. Di sisi lain, misionaris Katolik memainkan peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat Timor Timur, membentuk identitas keagamaan yang berbeda dengan wilayah Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Gerakan nasionalisme di Timor Timur. Seiring dengan berkembangnya nasionalisme di berbagai wilayah dunia,
Muncul pula kesadaran di Timor Timur akan identitas mereka yang unik. Namun, karena keterisolasian Timor Timur dari dunia luar dan kontrol ketat pemerintah kolonial, gerakan nasionalisme tidak berkembang secepat di wilayah lain seperti Indonesia. Pada tahun 1974, terjadi revolusi anyelir di Portugal yang mengubah sistem pemerintahan negara tersebut. Pemerintahan baru Portugal mengadopsi kebijakan dekolonisasi dan mulai menarik diri dari wilayah jajahannya, termasuk Timor Timur. Hal ini membuka jalan bagi berbagai kelompok politik di Timor Timur untuk mulai menentukan nasib mereka sendiri. Mari kita coba menganalisis beberapa aspek penting yang mungkin akan terjadi jika Timor Leste tetap menjadi bagian dari Indonesia. 1. Stabilitas politik dan keamanan. Jika Timor Leste tidak merdeka, kemungkinan besar konflik antara pasukan Indonesia dengan kelompok separatis seperti Valintil akan terus berlanjut. Selama lebih dari 20 tahun, 1976 hingga 1999, perlawanan dari kelompok pro-kemerdekaan di Timor Timur sangat sulit ditumpas sepenuhnya. Jika Timor Timur tetap berada di bawah Indonesia, maka kemungkinan besar operasi militer dan ketegangan politik masih akan berlangsung hingga saat ini. Namun, di sisi lain, ada kemungkinan bahwa dengan strategi pendekatan yang lebih baik dari pemerintah pusat, integrasi Timor Timur ke dalam Indonesia bisa berjalan lebih damai. Jika pemerintah Indonesia memberikan otonomi lebih luas dan membangun infrastruktur yang lebih baik, mungkin ketidakpuasan rakyat Timor Timur bisa dikurangi. 2. Kondisi ekonomi dan pembangunan. Jika Timor Leste tetap menjadi bagian dari Indonesia, maka perkembangannya akan sangat bergantung pada kebijakan ekonomi pemerintah pusat. Pada kenyataannya, setelah kemerdekaan, Timor Leste menghadapi banyak tantangan ekonomi karena sumber daya dan infrastrukturnya yang masih terbatas. Indonesia sendiri juga mengalami kesulitan ekonomi pada akhir 1990-an akibat krisis moneter. Jika Timor Leste tetap menjadi bagian dari Indonesia, ada dua kemungkinan. 1. Kondisi ekonomi membaik karena adanya investasi pemerintah Indonesia dalam sektor infrastruktur dan sumber daya manusia. 2. Timor Leste tetap tertinggal karena anggaran pembangunan lebih banyak difokuskan ke daerah lain yang dianggap lebih strategis oleh pemerintah pusat. Salah satu faktor ekonomi yang penting adalah cadangan minyak dan gas di lepas pantai Timor Leste. Setelah kemerdekaan, Timor Leste mengelola sumber daya ini sendiri. Namun, jika tetap menjadi bagian dari Indonesia, bisa jadi sumber daya ini akan dikelola oleh pemerintah pusat dan Timor Leste hanya mendapatkan sedikit keuntungan dari kekayaan alamnya. 3. Identitas budaya dan sosial. Timor Leste memiliki budaya dan bahasa yang berbeda dibandingkan dengan sebagian besar wilayah Indonesia. Pengaruh kolonial Portugis yang berlangsung selama ratusan tahun membuat mayoritas masyarakat Timor Timur beragama Katolik dan berbicara dalam bahasa Portugis dan Tetum. Jika Timor Leste tetap menjadi bagian dari Indonesia, kemungkinan besar ada upaya asimilasi budaya yang lebih kuat. Penggunaan bahasa Indonesia akan terus dipromosikan dan pengaruh budaya Portugal mungkin akan semakin berkurang. Namun, jika kebijakan asimilasi terlalu keras, ini bisa menimbulkan ketegangan sosial. Masyarakat Timor Timur mungkin akan merasa kehilangan identitas mereka, yang pada akhirnya bisa memicu gelombang perlawanan baru. 4. Hubungan internasional. Kemerdekaan Timor Leste membuat negara ini menjalin hubungan yang erat dengan Portugal, Australia, dan negara-negara lain yang mendukung kemerdekaannya. Jika tetap menjadi bagian dari Indonesia, hubungan ini mungkin akan berbeda. Indonesia mungkin akan menghadapi lebih banyak tekanan dari dunia internasional untuk memberikan hak-hak yang lebih besar bagi rakyat Timor Timur. Selain itu, hubungan dengan negara-negara seperti Australia bisa menjadi lebih tegang karena perbedaan kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam di perairan Timor. Namun, jika Indonesia berhasil mengembangkan Timor Timur dengan baik dan menghindari pelanggaran HAM, bisa jadi hubungan internasional tetap stabil tanpa tekanan yang berarti. 5. Potensi otonomi khusus. Melihat pengalaman di Papua dan Aceh, ada kemungkinan bahwa jika Timor Leste tetap menjadi bagian dari Indonesia, mereka akan diberikan status otonomi khusus seperti yang diterapkan di dua wilayah tersebut. Ini berarti Timor Leste masih tetap dalam NKRI tetapi memiliki kewenangan lebih dalam mengatur wilayahnya sendiri. Jika model otonomi khusus diterapkan dengan baik, mungkin Timor Timur bisa berkembang lebih baik tanpa harus merdeka. Namun, jika otonomi ini tidak berjalan dengan baik, konflik bisa saja tetap berlanjut. JAD, bagaimana jadinya jika Timor Leste tetap menjadi bagian dari Indonesia? Sejarah alternatif ini memiliki berbagai kemungkinan, baik positif maupun negatif.
Jika pemerintah Indonesia mampu menerapkan kebijakan yang tepat, memberikan perhatian lebih kepada pembangunan dan kesejahteraan rakyat Timur Timur, serta menghormati identitas budaya mereka, maka bisa jadi Timor Leste tetap menjadi bagian dari Indonesia dengan kondisi yang lebih stabil dan sejahtera. Namun, jika ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial, dan konflik politik terus berlangsung, maka bisa jadi perlawanan di Timor Timur tetap berlanjut hingga saat ini. Dalam skenario terburuk, Timor Timur bisa saja tetap mengalami pergolakan yang berkepanjangan, yang tentu akan berdampak buruk bagi stabilitas Indonesia secara keseluruhan. Sejarah telah menunjukkan bahwa Timor Leste memilih jalannya sendiri. Namun, dengan memahami berbagai kemungkinan yang bisa terjadi, kita bisa belajar banyak dari masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Bagaimana menurut kalian? Apakah Timor Leste lebih baik jika tetap menjadi bagian dari Indonesia, atau justru lebih baik sebagai negara merdeka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membahas sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.